Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Future Trends of Information and Communication Technologies. Nah, ini merupakan salah satu materi mata kuliah dari governance digital. Dan sebenarnya ini juga bisa menjadi materi-materi mata kuliah yang lain ya, seperti governance dan media sosial, kemudian sistem informasi manajemen, electronic governance dan lain sebagainya. Ya, ini bisa mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan bagi kita bersama. Dan mudah-mudahan ini juga bisa dijadikan pengetahuan bukan hanya bagi mahasiswa saya di program studi administrasi publik ya, FISIP Unsur, tapi bagi mahasiswa yang lain yang membutuhkan pengetahuan tentang perkembangan teknologi. Ya, saya share screen-nya. Ya, ini judulnya Future Trend of Information and Communication Technologies, dan materi ini tentu saja dari tahun ke tahun mengalami pembaharuan ya, karena perkembangan teknologi informasi itu sangat-sangat dinamis ya. Bahkan bukan tahun ke tahun ya, bulan ke bulan, bahkan hari ke hari pasti ada perkembangan baru. Dan saya mulai dari buku yang ditulis oleh John Naisbitt dan Patricia Aburdeen. Ini buku ini sangat monumental ya. Ini sudah sangat lama, tahun 82 ya. Berapa tahun itu ya? Ini zaman saya masih SMP, itu sudah dijelaskan tentang kemungkinan nantinya ada abad informasi. Nah, ini dari buku ini. Ya, dari buku ini yang ditulis oleh John Naisbitt. Ya. John Naisbitt itu memprediksikan pada tahun 2000-an itu nanti keadaannya seperti apa, terutama berkaitan dengan teknologi ya. Jadi tahun 82 dia memprediksikan pada tahun 2000-an tren-tren besar berkaitan dengan kehidupan manusia, terutama yang berkaitan dengan teknologi itu seperti apa. Salah satunya saya kutip di sini adalah John Naisbitt itu mengatakan bahwa nantinya tahun 2000-an komputer akan menghuni setiap rumah, dan komputer saling terhubung menjadi jaringan, dan komputer ibarat televisi. Ya, komputer sama televisi itu jadi sama. Kita sudah rasakan ya. Kita nonton TV itu sudah dari komputer. Kita akses komputer kita dari TV. Ya, ini sudah sangat terbiasa. Ya, itu sudah diprediksikan oleh John Naisbitt. Surat kabar melalui komputer ya, kalau dulu zaman saya SMP tidak bisa membayangkan ya, melihat komputer aja belum pernah ya, apalagi surat kabar bisa dibaca melalui komputer. Ini luar biasa ya kemampuan memprediksinya. Kemudian media kertas berkurang ya, media elektronik bertambah. Nah, ini juga sudah kita rasakan ya. Saya tidak pernah mensyaratkan fotokopi materi dan lain sebagainya mata kuliah kita, dan aplikasi-aplikasi yang ada untuk segala jenis pelayanan ya, baik pelayanan sifatnya publik maupun bisnis, itu sudah tanpa kertas karena sudah melalui aplikasi digital. Nah, ini bisa jadi bahan diskusi nantinya, apakah kita sudah merasakan semua apa yang diprediksikan oleh John Naisbitt dan Patricia atau belum. Ya, kemudian berikutnya, saya menemukan satu arsip artikel di salah satu koran barat ya. Artikel yang dimuat di satu surat kabar yang bernama The Mansfield Ohio News Journal. Koran itu dimuat pada
apa 18 April 63. Itu sangat lama ya, saya belum lahir ini. Sudah sangat lama, belum lahir. Tapi di koran ini sudah memprediksikan juga bahwa ini judulnya sangat apa? Sangat asing bagi orang dulu barangkali ya, yang mengatakan bahwa phone in pocket in the future. Jadi sudah diprediksikan tahun 63 bahwa telepon itu akan ada di saku. Dan kita sudah mengalaminya sekarang. Itu diprediksikan tahun 63. Luar biasa. Kemampuan memprediksikan ya teknologi ke depan seperti apa. Sehingga menarik nanti kalau 63 itu berarti sekitar berapa tahun ini ya? 60 tahun. Ya, 60 tahunan barangkali. Ya, 60 tahunan ke depan berarti telepon itu seperti apa? Ayo kita diskusi nanti. Ya, telepon itu seperti apa? Ya, bukan hanya 60 tahun ya barangkali ya. 10 tahun yang akan datang, apakah HP kita masih sama seperti ini atau tidak? Itu juga hal yang menarik. Ya, di koran itu juga diprediksikan bahwa akan ada video calling, ya, video call dan voice tape. Jadi suara yang bisa langsung diketik oleh teknologi. Dan ada yang namanya TV phone. Nah ini kita menikmati aplikasi Zoom ini juga sudah apa sesuai dengan prediksi ya. Ada video call, ada TV phone dan lain sebagainya. Bahkan sudah kita nikmati seperti ini. Ya, inilah kemampuan prediksi ya pada zaman itu. Kemudian saya bergeser ke Bill Gates ya. Anda semua harus tahu Bill Gates itu siapa ya. Yang jelas ini sudah menjadi orang terkaya di dunia ya, salah satu orang terkaya di dunia yang pada tahun 97 ya. Ini saya ambil dari buku apa futureconsumer.com ya, dari buku futureconsumer.com ya. Itu mengatakan bahwa kita sedang melintasi suatu batas teknologi yang akan senantiasa berubah cara kita belajar, cara kita bekerja, cara kita bergaul, dan cara kita berbelanja. Ya. Juga termasuk tentu saja ini yang garis apa tulisan miring, font miring itu penambahan dari saya. Tentu saja cara kita bertransaksi, berdakwah, bersenang-senang itu juga berubah. Ya, belajar ya kita bisa menikmati seperti ini itu satu perubahan dan itu sudah diprediksikan oleh Bill Gates. Ini saya juga lagi bekerja juga ini ya. Saya bekerja cukup dari rumah saja. Kita ada WFH kemarin waktu pandemi. Ya itu juga cara kita bekerja berubah. Cara kita bergaul dengan media sosial yang ada di HP kita luar biasa. Berbelanja saya kira kita sudah sangat terbiasa berbelanja secara online. Termasuk bertransaksi, bayar listrik, bayar telepon, bayar internet, ya, beli pulsa dan lain sebagainya. Berdakwah juga banyak sekali konten-konten dakwah di media sosial, termasuk bersenang-senang tentu saja ya, game online dan lain sebagainya itu sudah banyak sekali. Dan teknologi tersebut akan mempengaruhi dan lebih merasuk pada cara hidup kita yang tidak dapat kita kenal sebelumnya. Itu kita rasakan ya. Jadi kita intinya di sini sangat tergantung pada teknologi karena semakin merasuk pada cara hidup kita. Artinya kita tidak akan bisa apa-apa tanpa teknologi. Contoh kalau apa listrik mati aja kita kelimpungan, ya. Atau internet mati selama 1 jam aja kita kelimpungan juga. Karena kita sudah sangat tergantung teknologi. Nah, itu yang dikatakan oleh Bill Gates. Jadi apa dalam satu apa dalam satu hari ya dalam satu hari kita bisa melihat ya sejauh mana kita online ya mungkin hanya ketika tidur saja ya kita tidak online jadi sehari-hari kita tetap online. Nah ini yang dikatakan oleh Bill Gates dan itu tahun 97 kemudian tahun 2007 Bill Gates mengatakan apa ponsel akan menjadi PC atau personal computer dan PC akan menjadi ponsel dan
ponsel ini akan menjadi elemen kunci strategi perusahaannya untuk memboyong teknologi ke negara-negara berkembang. Ya, yang di atas ini sangat penting ya. Jadi nantinya kata Bill Gates itu antara telepon seluler dengan komputer itu tidak ada bedanya. Kita sudah rasakan ya. Di handphone kita itu semua aplikasi yang tadinya hanya ada di komputer, ada software yang ada di komputer itu sudah ada di sini semua. Sudah ada di HP semua. Office dan lain sebagainya itu sudah ada semua. Sudah tidak ada bedanya lagi software-software yang ada di komputer kemudian yang ada di HP kita. Dan arahnya nanti Bill Gates itu akan memasarkan ya, akan menjadi tambang duit ya, tambang uangnya atau tambang cuan dari Microsoft yang dimiliki oleh Bill Gates untuk apa dipasarkan ke negara-negara berkembang. Cuma permasalahannya menang atau tidak ya, dia membuat Windows Phone ya. Tapi ternyata kalah dengan yang lain ya. Nah ini BlackBerry juga membuat juga dulu tahun 2003. iPhone tahun 2007. Dulunya itu hanya komputer. Ternyata membuat tablet, membuat macam-macam. Dan sampai sekarang merasakan iPhone. Nah, yang fenomenal ini Android ya. Tahun 2007 lahir dan saya kira ini sudah merajai juga ya. Dan anehnya dulu itu Android ditawarkan ke pemain utama cellphone waktu itu. Tahun 2007 yang sedang dominan ya, mungkin Anda baru berusia berapa tahun ya. Yang sedang dominan merajai pasar adalah HP atau handphone Nokia. Android tawarkan ke Nokia, tapi ditolak karena waktu itu Nokia sudah punya sistem operasi sendiri, operating system sendiri untuk HP-nya yang bernama Symbian. Dia nggak mau terima dan karena ini berbasis Android ini berbasis open source ya, jadi teknologinya terbuka. Ya. Dan akhirnya Android ditawarkan ke siapa? Ke Samsung Korea dan diterima dan sekarang ya HP Android pertama di dunia ini adalah HP Samsung. Nah, inilah sejarah ya. Dan sekarang apa? Kenyataannya Nokia gulung tikar ya. Karena tidak mau berubah ya, tidak mau berubah, tidak mau menerima salah satunya menerima tawaran Android yang open source. Nah, jadi kalau Symbian ya hanya ada di HP-nya Nokia, termasuk BlackBerry ya ini. BlackBerry itu hanya bisa pakai HP-nya BlackBerry. Dipakai di HP merek lain nggak bisa. Ya karena dia berkepentingan menjual HP hardware-nya. Ya, sekarang itu tidak bisa sekarang. Ya, akhirnya tumbang juga BlackBerry. Siapa yang menang? Tugas kalian mencari datanya ya. Sekarang ini yang menguasai pasar ya. Pasar teknologi terutama yang kaitan dengan cellphone dan lain sebagainya ya, dengan smartphone ya, itu siapa? Silahkan. Kemudian pada tahun 2008 Bill Gates itu datang ke Indonesia ya dan menyelenggarakan kuliah umum. Dia mengatakan ketika kuliah umum itu mengatakan bahwa next trend teknologi itu diwarnai 3 hal. Ya. Convergence, connectedness, dan natural interface. Yang akhirnya ya ini yang di bawah itu kata saya yang tambahan dari saya yang akhirnya membawa kita juga kepada paperless dan front end user. Nah, ini kita bahas satu-satu. Convergent itu apa? Convergent adalah teknologi yang tadinya terpisah-pisah dengan fungsi sendiri-sendiri sekarang menyatu dalam satu teknologi. Ya, kita bisa melihat HP kita ya. HP kita dulu itu HP telepon ya. Telepon itu dulu fungsinya hanya untuk nelpon saja. SMS saja nggak bisa. Ya. Komputer juga hanya untuk alat pengolah data perkantoran saja. Hanya untuk ngetik, untuk ngitung penjualan dan lain sebagainya. Ya. Tidak bisa untuk berkomunikasi. TV juga bukan TV itu hanya untuk alat siaran saja, nonton TV saja.
Tapi kenyataannya sekarang apa? Antara TV, komputer, HP, dan alat-alat yang lain termasuk AC ya di rumah kita itu bisa tersambung semuanya. Jadi alat yang tadinya terpisah-pisah bisa menggabung menjadi satu. Ya, internet, TV, HP sudah sangat terbiasa. Contohnya ini ya, saya bisa mengkonekkan HP saya dengan TV di rumah. Jadi layar TV bisa dijadikan layar HP juga kebalikannya. Ya. Saya nyetel YouTube biasa di TV. Ya. Ini. Kemudian convergen antara jam tangan dengan HP kita itu juga sudah terjadi. Nah ini jam tangan saya, jam smartwatch saya, ya ketika saya olahraga bisa dengan bukan hanya ini ya, bisa juga connect terhadap tubuh kita, ya detak jantung saya ya ketika olahraga seberapa itu bisa dimonitor, ya saya olahraga indoor cycling ya apa sepeda statis di rumah kelihatan di sini. Kemudian saya tenis meja itu kelihatan di sini. Ya, itulah convergen, contoh dari convergen. Kemudian contoh dari apa Zoom antar platform saling tergabung juga. Ini juga bisa convergen, bisa connectedness ya. Zoom ini juga bisa langsung live di YouTube, live di Facebook, atau di workplace Facebook, dan lain sebagainya. Sudah menggabung satu sama lain. Kemudian connectedness. Connectedness adalah suatu kondisi di mana manusia sudah saling terhubung. Dimanapun, kapanpun, dengan alat apapun. Antar device juga saling terhubung ya. Tadi hampir sama dengan convergen. HP dengan laptop gampang sekali ya. HP dengan tablet, HP dengan TV, HP dengan AC ya. Handphone kita bisa menjadi remote AC. Itu sangat bisa sekarang. Dan bagaimana connectedness luar biasa ketika masa COVID kemarin saya sudah pernah nyoba video call Telegram ya, kuliah dengan menggunakan Telegram. Karena Telegram ini sudah bisa untuk 1.000 pengguna sekaligus untuk video call. Ini salah satu contoh connectedness. Tapi efek negatifnya seperti ini ya. Dimanapun kita pengennya connect terus tanpa melihat bahwa itu bahaya. Mudah-mudahan kalian tidak seperti ini ya. Jadi saya selalu paling disiplin ya. Kalau lihat supir saya ya itu handphonean ketika lagi nyetir pasti saya stop ya. Atau kita berhenti dulu ya kalau mau buka HP atau telepon. Kalau saya biasanya kalau nyetir sudah langsung connect ke Bluetooth, tinggal bicara saja. Ya itulah sekarang ini karena sudah connectedness ya. Ini HP dengan tip recorder di mobil juga sudah sangat terbiasa. Sudah kita tidak perlu menggunakan CD lagi untuk nyetel lagu di mobil. Cukup dengan HP kita connect ke Bluetooth. Ya, tidak perlu pakai flash disk juga karena akses langsung dari HP kita. Kemudian natural interface. Natural interface itu apa? Ya, kita pahami dulu interface-nya. Interface adalah alat yang menghubungkan antara manusia dengan teknologinya, dengan ICT-nya, TV dengan remote menghubungkannya. Jadi kita mau memerintahkan TV itu apa? Pakai apa? Pakai remote. Kita memerintahkan komputer pakai apa? Pakai keyboard. Kita memerintahkan HP pakai apa? Nah, tentu saja sekarang ini masih pakai tombol keyboard. Tombol keyboardnya juga bermacam-macam ya, berevolusi. Dulu itu keyboard, kalau HP kecil, mungkin zaman kalian masih kecil sekali ya, itu satu huruf ya, karena HP-nya kecil, satu huruf itu 3 atau 4, satu tombol itu 3 sampai 4 huruf. Kemudian berevolusi ke tombol QWERTY ya, seperti BlackBerry ya, yang tadinya cukup dengan satu tangan menjadi 2 tangan. Nah sekarang sudah layar sentuh ya. Ini evolusi dari interface dan perkembangannya itu sesuai dengan sifat alamiah manusia dalam memberi perintah ya. Manusia hanya nekan sebentar saja sudah terperintahkan. Yang paling gampang ya apa? Kita kadang memberikan perintah yang paling gampang pakai apa? Pakai suara. Ya, sekarang ini sudah ada yang pakai suara. Atau pakai apa lagi kita memberikan perintah? Anggota tubuh kita perintah ya
Dengan apa sih? Ya dengan otak kita. Nah, itu masa depan barangkali. Apakah pikiran kita ya itu bisa memerintahkan alat yang ada di luar kita? Nah, tentu saja ke depan itu sangat mungkin ada alat yang namanya implan ya, dimasukkan ke tubuh kita, connect kepada otak kita. Nah, kita mau nggak itu? Bahayanya bagaimana? Tapi ini sangat mungkin ya, sangat mungkin akan terjadi seperti ini. Ya. Ini contoh ya, tahun 2010 aja sudah ada diproduksi super HP ala Google. Jadi Google HP bisa diperintahkan apa melalui suara. Itu mulai tahun 2010 dan kita sudah merasakan sekarang kan di tempat-tempat karaoke ya apa kita mau nyanyi apa perintahkan YouTube dengan suara saja di TV kita ya. Atau saya biasa kalau kondisinya memungkinkan saya browsing di Google di HP itu cukup dengan suara. Kalau lagi banyak orang ya nggak enak ya. Tapi kalau lagi sendirian atau lagi di rumah, saya browsing Google ya, cukup cukup ketik gambar mikrofon, kemudian saya cari ternyata sudah sangat sesuai dengan apa bahasa kita, sangat sesuai dengan bahasa kita. Termasuk sudah mengenali logat Banyumasan saya. Ya itulah Android sekarang ya sudah seperti ini. Ya, ya ponsel Android bisa dipersembahkan dengan suara ini sudah sangat biasa. Kita sudah merasakan ya. Ya. Masa depan otomatis dunia mobil tanpa pengemudi. Itu karena apa? Sudah connect ya. Sudah connect dan sudah convergent. Kemudian yang kedua connectedness, yang ketiga natural interface. Ini bisa seperti ini ya. Mobil sudah tanpa suara kita lihat di film-film dan ini juga sudah di Cina, di Amerika itu sudah ada. Cuma belum dipasarkan secara luas. Kemudian paperless ya. Jadi dengan adanya convergence, connectedness, dan natural interface, dampaknya adalah semuanya tanpa kertas, digitalization. Dan ini tentu saja mendukung kelestarian lingkungan ya. Karena kita tidak perlu lagi menggunakan kertas ya. Padahal kertas itu sumbernya dari pohon kebanyakan. Ya, tidak perlu nebang pohon banyak-banyak harusnya seperti itu. Ya, semuanya sudah digital. Ini contohnya ya. Ini ketika saya menjadi dekan FISIP ya tahun 2013 sampai 2017, ini sudah ada aplikasi seperti ini. Ya, saya tanda tangannya keluar barcode seperti ini. Kemudian ketika saya menjadi rektor Institut Teknologi Telkom juga seperti ini. Jadi semuanya surat menyurat itu sudah seperti ini nih. Ya, surat menyurat sudah seperti ini. Kemudian perintah kepada wakil rektor juga tinggal untuk mewakili rektor aja undangan dari mana. Ini contoh nyata dari governance digital. Dulu itu seperti ini, lembar disposisi. Harus ada pegawai khusus yang ngetik ya, yang nulis kode suratnya, rahasia atau apa, itu manual kemudian diarsipkan atau diteruskan ke siapa, itu semuanya tulisan tangan. Arsipnya ya kertas semua. Nah, sekarang sudah tidak zamannya lagi seperti ini. Kemudian end user application. Apa artinya? End user application adalah pengembangan teknologi diperuntukkan bagi end user. Jadi teknologi itu dikembangkan semudah mungkin. User itu tidak perlu belajar rumit dalam menggunakan teknologi. Itulah sekarang ya, bahkan balita ya, itu sudah langsung bisa belajar membuka YouTube, membuka game dan lain sebagainya. Karena pengembangannya dengan end user application. Jadi user yang sudah tidak mau belajar yang paling akhir sudah rumit-rumit sudah nggak mau. Ya. Hampir sekarang aplikasi itu seperti ini sehingga banyak penggunanya. Ya. Nah ini kemudian ya dari itu ya kita melihat ya tren-tren teknologi yang lain itu seperti apa. Kalau tadi kan konsep dasar teknologi yang akan berkembang ya dari John Naisbitt kemudian dari Bill Gates ya. Dan sekarang ini yang paling terkini itu apa? Nah, ini ada saya tahun 2002 kemarin ya menyampaikan 10 tren IT di tahun 2001. Oh, ini tahun 2001 nih, materi tahun 2001, 10 tren IT di tahun 2001 dari artificial intelligence sampai virtual reality. Ini tahun 2000 tanggal 23 Juli 2001. Ya. Kemudian
tahun 2022 ya. Ini juga saya telusuri lagi, ada lagi the top 10 tax trends in 2022 ya. Everyone must be ready for no. Nah, ini juga nanti akan saya sampaikan. Kemudian ini ya, mulai yang pertama 10 ya. 10 itu yang pertama ya. Nanti yang terakhir adalah yang tahun 2023. Ini yang saya dalami dulu tahun 2022. Ini menjadi bahan diskusi ya, menjadi bahan diskusi. Silakan catat bahwa apakah ini yang diprediksikan tahun 2022 awal ya. Sekarang ini sudah tahun 2023, apakah kita sudah merasakan atau menikmati atau belum? 10 top ya tren teknologi ini. Yang pertama, computing power. Ya. Computing power, jadi kekuatan komputasi. Kekuatan komputasi. Jadi kekuatan komputasi itu akan meningkat eksplod ya, akan meningkat dengan cepat ya tahun 2022. Ya. Karena sudah berbasis apa? Better cloud infrastruktur. Ya, kalian harus tahu ya beberapa istilah ya. Cloud itu di dalam bahasa IT itu apa? Sehingga cloud infrastruktur itu apa? Ya, silakan itu nanti bisa didiskusikan. Dan many business are replatforming to the cloud. Nah, ini ada mahasiswa bimbingan saya yang apa skripsinya itu sedang meneliti tentang ini. Ya, apakah cloud itu bisa digunakan di pelayanan publik? Ya. Jadi banyak bisnis bahkan pemerintahan ya yang platformnya itu beralih ke cloud. Ya, cloud itu adalah aplikasi maupun datanya itu tidak berbasis pada server sendiri di tempat, tapi sudah ada di tempat lain di mungkin layanan-layanan cloud ya. Sehingga umpamanya kalau laptop ya, saya juga sudah cloud ini, sudah cloud untuk penyimpanannya. Saya menyimpan data itu bukan di laptop saya, tetapi di cloud, di Google Drive sama Dropbox. Itu namanya cloud. Nah, infrastruktur untuk cloud ya berarti apa? Server dan jaringannya itu sudah semakin baik karena adanya computing power. Bagaimana dengan kita sekarang? Sudahkah merasakan? Ini kita diskusikan. Jaringannya yang tadi ya, better jaringan itu apa? Karena kita merasakan ada 5G. Bahkan sudah ada 6G. Tapi maaf saja HP saya masih 4G ya. HP kalian gimana? Sudah ada yang 5G atau belum? Ya. Dan bisa juga nanti ya jaringan itu sudah ada di HP kita, di rumah kita, di mobil kita dan lain sebagainya. Nah, inilah karena didukung oleh kekuatan komputasi ya, kekuatan pengolahan dan kekuatan dari sisi jaringan dan infrastrukturnya. Nah, kemudian top 10 yang kedua, yang kedua, smarter devices. Ya, alat yang kita gunakan semakin cerdas. Ya. Jadi karena tadi ya perkembangan dari computer power, ya kekuatan komputasi tadi akan semakin berdampak pada penciptaan device-device, alat-alat yang serba cerdas, yang lebih cerdas. Kita sekarang punya ya intelligent television, ya, TV cerdas. Yang tadi saya katakan, kita mau diperintahkan pakai suara saja, ya buka YouTube, TV, remote-nya itu sudah langsung mau ngapain, ya mau nyari lagu apa itu sudah bisa. Ada autonomous cars, ya, jadi mobil otomatis tanpa supir, ya. Robot makin cerdas, ya. Kemudian kaitannya dengan robot makin cerdas bisa mengerjakan tugas-tugas manusia. Ya, ini diprediksikan seperti itu. Ada juga di sini intelligent
home robots, robot yang menjadi pembantu rumah tangga nantinya. Ya. Jadi semuanya bisa dikerjakan oleh robot di rumah. Nah ini di negara maju nih mungkin settingnya seperti apa di Indonesia silakan dinilai, kemudian silakan browsing apakah di negara-negara yang teknologi maju sudah atau belum. Ini menjadi bahan diskusi. Yang kedua, tiga, quantum computing. Jadi ada yang namanya tren quantum computing. Jadi quantum computing itu apa sih? Quantum computing intinya di sini. Jadi, pengolahannya itu ya give us computing power that is a trillion times more powerful than we get from today's. Jadi kekuatan untuk mengolahnya komputer itu perkaliannya berapa? 1 triliun kali daripada yang kita dapatkan sekarang. Luar biasa. Jadi kenapa ya kita menikmati konten-konten di media sosial atau membuka informasi ya mencari data di internet itu sangat cepat sekarang karena didukung oleh ini quantum computing ya. Bahkan wajah kita bisa dideteksi ya lewat media sosial dan lain sebagainya ini karena ini kecepatan untuk mengolahnya. Dan di tahun 2022 ya berarti kemarin ya tahun kemarin itu quantum computer could fundamentally change how we approach problem like logistik ya, portfolio management and drug innovation. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita telusuri mana yang sudah menggunakan ini ya. Jadi untuk kegiatan logistik ya, perbekalan dan lain sebagainya, portfolio management dan inovasi-inovasi di bidang obat, drug ya, di bidang obat. Ini didukung oleh quantum computer. Kemudian datafication. Ini juga tren teknologi ya, top trend ya teknologi. Karena data is a key enabler for of this trend. Jadi dari 10 tren ya, 10 tren, top trend ya. Itu data menjadi kunci ya, kunci yang akan mempengaruhi semuanya. Karena apa? All of the digitization in our world today mean we have enormous amount of data available. Jadi apapun yang kita kerjakan secara digital sekarang, ya kita semuanya kan serba digital. Ini akan menambah data. Datanya menjadi enormous amount. Jumlahnya semakin banyak. Ya. Termasuk saya record Zoom ini itu menambah data. Ya. Menambah data nanti saya masukkan ke YouTube itu menjadi data. Dan data itu menjadi number of one business asset for every organization. Jadi bisa menjadi aset bagi organisasi. Ya. Dan nanti kita belajar ya di mata kuliah yang lain saya menyampaikan mata kuliah statistika di Magister Administrasi Publik dan di Magister Sosiologi, juga di S1 Administrasi Publik saya mengajar governansi dan media sosial. Ini juga salah satu materinya adalah analisis big data. Karena dengan dengan kita memahami data ya, we can use data to better understanding of our customer. Ya, kita menjadi semakin memahami pelanggan kita seperti apa. Ya, karena pelanggan kita itu sudah ada database-nya. Kemudian tren-tren di dalam riset, ya. Kemudian bagaimana keadaan organisasi yang ada di dalam keadaan organisasi ya, baik lingkungan luar maupun dalam seperti apa, itu bisa ditelusuri datanya. Itu datafication. Ya. Kemudian yang kelima adalah bagaimana artificial intelligence ya and machine learning ya itu digunakan menjadi tren. Jadi ada tren dalam penggunaan artificial intelligence dan machine learning.
Ini satu kesatuan ya. Kenapa ada artificial intelligence? Karena mesinnya belajar, makanya mesin learning. Dan padanya lagi satunya sebenarnya deep learning, ya belajarnya semakin mendalam. Jadi apa komputer kita ya itu semakin cerdas. Ada yang namanya artificial intelligence dan kita sudah menikmati ya ada chat GPT dan lain sebagainya. Dan ini menjadi apa tren ke depan. Ya. Mahasiswa ya yang punya tugas paper ya itu membuat papernya itu juga bisa menggunakan artificial intelligence. Tapi dosen juga bisa menelusuri ya apakah paper ini dibuat orisinal oleh mahasiswa atau menggunakan artificial intelligence. Itu ada aplikasinya juga untuk menelusuri. Ya, jadi apa intinya kalau untuk pembelajaran jangan sampai mengelabui dosen bahwa kita buat tugas atau paper cukup dengan artificial intelligence ya. Itu sangat mudah untuk ditelusuri dan ke depan artificial intelligence itu luar biasa ya. Karena membuat presentasi juga langsung dengan artificial intelligence, membuat paper, membuat apapun ya, termasuk konten-konten media sosial ya, konten kreator itu juga bisa dibantu oleh artificial intelligence. Salah satu contoh semuanya saya ingin membuat gambar yang berkaitan dengan pemandangan, ada sawahnya, ada orang mencangkul, itu dicarikan nanti. Carikan dan dibuatkan di situ. Itulah artificial intelligence. Kemudian extended reality. Ya. Sekarang ini kita mengenal adanya augmented reality ya. Silakan dicari ya contoh augmented reality seperti apa ya. Yang jelas bagaimana kita bisa melihat objek yang bukan sebenarnya tapi seolah-olah sebenarnya. Dan kita nantinya ada yang namanya extended reality di tahun 2022 kita akan melihat lighter lebih ringan, more portable virtual reality karena pakai kacamata ya. Dulu itu kacamatanya gede tapi dengan extended reality itu mungkin hanya sebatas kacamata yang sangat ringan kita seolah-olah nanti berada di tempat lain. Ya. Kemudian ada yang namanya metaverse itu yang dimiliki oleh Facebook. Ya. Metaverse itu ya semacam suatu keadaan ya yang sebenarnya virtual, tapi kita seolah-olah ada di tempat tersebut secara apa? Secara online dan kita yang hadir di situ kita adalah avatar kita. Itu metaverse nantinya. Ya. Dan ini sedang dikembangkan oleh Facebook. Makanya nanti kalian harus browsing metaverse itu apa. Ini teknologi masa depan. Kemudian digital trust ya. Kepercayaan dalam arti percaya terhadap transaksi dan macam-macam secara digital. Ya, ada yang namanya blockchain teknologi. Ya, blockchain teknologi ya. Ini untuk transaksi. Apakah kita trust atau tidak? Nah, ini sedang bagaimana menggunakan non fungible tokens ya untuk transaksinya ya. Ini aplikasi-aplikasi baru NFTs ini yang akan mengiringi aplikasi transaksi masa depan yang akan membantu imani kita ya, akan membantu imani kita itu dengan teknologi ini ya. This innovation go beyond Bitcoin ya. Jadi melewati Bitcoin to think like smart contract ya that allow us to verify ownership ya. Untuk memiliki memverifikasi satu kepemilikan atau satu transaksi itu dengan teknologi NFTs ya. Jadi non fungible token. Ya, silakan secara lebih detail kalian tugasnya ini apa sih teknologi apa? Kalian harus tahu ya. Silakan di browsing. Kemudian 3D printing. Jadi kalau kita sekarang ini di sekitar kita mengenal hanya printer bahkan satu dimensi dua dimensi yang hanya kertas saja. Kalau 3 dimensi berarti sudah dalam bentuk yang bisa kita raba bentuknya beda-beda. Ya.
from 3D printing teknologi innovation ke mass production customized species. Contohnya adalah kita membuat yang gampang saja ya, produk-produk seperti apa, cetakan-cetakan apa itu dengan 3D printing, gantungan kunci ya, contoh satu gampang ya, karena sekarang ini sudah beredar apa souvenir ya, itu dicetak pakai 3D printing aja. Nah, ke depan itu bisa mencetak berbagai alat ya, itu dengan 3D printing. Jadi bahannya dimasukkan ya ke alat itu, kemudian desainnya kita setting ya, akan keluar alat itu. Ya itulah 3D printing. Ya silakan browsing contoh ya di YouTube 3D printing itu seperti apa contohnya. Kemudian genomics. Ya, genomic itu apa, dimulai dari tahun 2020 Nobel Prize in Chemistry was awarded to scientists ya. Jadi pemenang hadiah Nobel ya di kimia itu ada yang bernama Emmanuel Carpentier dan Jennifer Doudna ya, yang mengembangkan namanya metode genome editing ya. Jadi genomik adalah gen editing, gen yang ada di tubuh kita itu bisa diedit ya. Ya, jadi ini penemuan dalam bidang kesehatan ya. Jadi ini juga tidak begitu berkaitan dengan IT, tapi ini top teknologi yang nantinya sangat dipantau juga ya, beriringan dengan teknologi ya. Jadi dengan nanoteknologi ada teknologi yang sangat-sangat kecil ya, will also allow to give material new attribute by manipulating them on significant level, so we can create things like bendable screen, better baterai, water repellent dan lain sebagainya. Jadi teknologi nano ini juga bisa menjadi screen ya, screen yang ada yang bisa dilipat dan lain sebagainya, baterai juga, bahkan air, self cleaning pabrik namanya ya, dan lain sebagainya, itu dimulai dari teknologi yang namanya genomik ya. Dan bahkan genomik ini bisa memproduksi new vaksin ya, seperti COVID-19, dan bisa menjadi untuk pemecahan masalah di dalam hal penyakit dan kasus-kasus mungkin ya, pandemi dan lain sebagainya. Ini yang ke-9. Yang ke-10 adalah new energy solution ya, itu top teknologi ya. Jadi didominasi oleh banyak teknologi IT, dan ini yang mengiringi menjadi spot untuk IT. The last important trend is new energy solution ya. Untuk mengatasi climate change dan lain sebagainya. Ada green hydrogen ya. New trend will allow us to power up ship ya. Jadi kapal yang besar itu powernya bisa semakin energinya menggunakan energi yang baru ya. Kapal terbang, kemudian kereta ya, itu juga dengan green hydrogen Jadi contoh juga baterai sekarang ya, kremasi we also continue advance in baterai ya. Teknologi baterai itu semakin bagus nantinya. Karena dengan clean energy juga ya, clean energy, dan kita sangat beruntung ya, karena salah satu bahan baku dari baterai kita ada di negara kita, yaitu nikel. Kita itu sumber daya yang luar biasa, punya sumber daya luar biasa nikel untuk produksi baterai. Dan makin ke sini bahan bakar minyak yang dari fosil itu semakin dikurangi. Makanya ada subsidi motor listrik, mobil listrik ya. Ini karena ini, dan kita beruntung karena kita punya bahan dasar untuk membuat baterai. Nah, inilah ke-10 ya, ke-10 dari teknologi tahun 2022. Nah, tadi saya sampaikan tahun 2023 juga sudah ada prediksinya. Yang pertama adalah ya, bisa dilihat di websitenya. Maaf. Bisa dilihat di websitenya, saya ambil dari websitenya Mastel. Yang pertama adalah kecerdasan buatan masih ya, artificial intelligence luar biasa ya. Kemudian komputasi tepi. Nah, saya tadi mau mengatakan komputasi awan ya, cloud computing. Ini adalah edge
computing, komputasi tepi. Nah, itu apa? Silakan kalian dalami. Kemudian komputasi kuantum saya kira masih ada, ya. Saya kira masih ada komputasi kuantum. Ya, inilah beberapa tren teknologi yang berkembang, yang nantinya akan berkembang. Tentu saja ada yang sudah kita nikmati, ada yang belum, tergantung kepada apa mungkin teknologi itu sendiri ya sudah siap dipasarkan atau belum, dan kita mampu beli atau belum tidak. Dan yang terakhir di sini metaverse dan 3 tren masa depan ini juga apa sedang dikembangkan oleh metaverse itu tentu saja oleh yang punya Facebook ya, Mark Zuckerberg. Masa depan seperti apa ini? Ada 3 tren, metaverse, programmable world, dan lain sebagainya. Silahkan bisa ditelusuri berita ini di di internet ya, silakan googling saja, tidak perlu saya sampaikan URL atau linknya, tapi kalian mengetik nama keyword metaverse dan 3 tren teknologi aja, nanti akan muncul ya berita atau artikel yang sama di layar kalian. Nah, ini yang harus Anda diskusikan ya, minimal ini ya, minimal Anda nanti mendiskusikan ini di kelas bahwa penguasa pasar teknologi, terutama teknologi informasi itu sekarang siapa? Teknologi apa yang sudah kita nikmati sekarang yang diprediksikan? Bagaimana kesenjangannya dengan antara kota dan desa dan lain sebagainya? Teknologi apa saja yang cocok untuk organisasi publik? Kemudian apakah negara dan masyarakat kita sudah siap dengan nantinya perkembangan teknologi yang saya sampaikan tadi? Termasuk kalian, apakah kalian siap? Dan apa saja supaya siap yang harus dipersiapkan itu apa? Termasuk untuk pribadi, kemudian organisasi publik dan lain sebagainya. Nah, itulah poin-poin diskusi, dan bisa juga melebar ke tempat yang lain ya, silahkan. Mudah-mudahan kelas kita dengan adanya materi ini bisa menjadi rame diskusinya. Ya, saya kira demikian ya apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan untuk berdiskusi. Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu sehat, tetap semangat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.